Nah, bagaimana kalau masalahnya itu fungsinya belum dikasih, tapi masalahnya itu adalah soal cerita, soal kehidupan sehari-hari yang kita punya. Step awalnya itu adalah gambarkan masalahnya. Ini tidak, masalahnya kadang memang benar bisa digambarkan, tapi kadang juga masalah tidak bisa digambarkan. Jadi tergantung dari case-nya. Kalau bisa digambarkan ya kita gambar. Misalkan lagi ngomongin kerucut, ya udah kerucutnya digambar. Tapi kalau misalkan lagi ngomongin sebuah bilangan di mana jika dikalikan dengan bilangan yang lainnya, nah itu berarti kan kita tidak bisa menggambarkan masalahnya. Jadi maksudnya digambarkan masalahnya kalau bisa digambarkan, kalau nggak bisa berarti digambarkan di dalam pikiran kita, gitu ya. Kemudian informasi yang kita punya, kalian nyatakan dalam variabel x, y, z. Boleh variabel yang lain nggak, Bu? Boleh. Misalkan dinyatakan dalam variabel a, b, c. Boleh. Seperti itu ya. Kemudian kalian cari hubungan-hubungan antar variabelnya. Kalau misalkan nggak ada hubungannya, Bu, nggak mungkin. Pasti ada hubungannya, gitu ya. Kemudian nyatakan fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan dengan satu variabel bebas saja. Kenapa hanya dalam satu variabel bebas? Karena kalau lebih dari satu, nanti kalian nggak bisa mencari turunannya. Gitu. Karena turunannya itu harus satu variabel bebas. Karena masih berbicara di kalkulus satu ya. Nah, setelah itu barulah cari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Di sini ini bebas, boleh pakai uji turunan pertama atau pakai uji turunan kedua. Itu terserah kalian. Begitu ya. Ini kira-kira prosedur penyelesaian untuk masalah soal cerita. Di sini Ibu berikan dua contoh soal ya. Yang pertama, diketahui jumlah dua bilangan positif adalah 24, tentukan hasil kali maksimumnya dari kedua bilangan tersebut. Berarti kita punya dua bilangan positif, diasumsikan bahwa bilangan positifnya itu adalah X dan Y. X, Y adalah bilangan positif. Kalau bilangan positif berarti nggak mungkin nilainya minus gitu ya. Kemudian jumlah dua bilangan positif adalah 24. Nah, ini adalah hubungan antara dua variabelnya ini di sini, ya. Jadi kita akan punya hubungan antara dua variabel. Berarti X plus Y ya karena jumlahnya. X plus Y-nya 24. Sedangkan yang ditanyakan tentukan hasil kali maksimumnya. Ibu misalin yang mau kita maksimumkan adalah Z. Berarti Z itu dia minta apa tadi? Hasil kali. Berarti Z-nya adalah X kali Y. Kalau Z-nya X kali Y berarti masih ada dua variabel kan? Masih ada dua variabel sehingga ini tidak boleh kalian lakukan. Kenapa? Karena kalau di kalkulus 1, variabel independen yang kita punya itu hanya satu. Jadi supaya satu gimana, Bu? Ini kita ubah di sini. Kita misalkan ganti Y-nya dengan 24 min X. Kalau mau diganti X sama dengan boleh. Jadi boleh kalian ganti X sama dengan atau kalian ganti Y sama dengan. Di sini Ibu ganti Y-nya sama dengan 24 min X. Jadi 24 min X, kemudian Ibu kali silang ya. 24X min X kuadrat. Kalau Z-nya fungsinya udah dalam satu variabel, step berikutnya udah. Kalian boleh pakai uji turunan pertama, boleh pakai uji turunan kedua. Nah, di sini Ibu akan pakai uji turunan pertama kayaknya. Z aksennya sama dengan 0 ya. Z aksen sama dengan 0, berarti Z aksen itu turunannya adalah 24 minus 2X sama dengan 0. Berarti min 2X, 24 min ruas ya. Min 24 dapat X-nya 12. Nah, untuk memastikan X-nya 12 itu maksimum atau minimum, Ibu akan buat garis bilangan. Di sini 12. Kemudian Ibu ambil X-nya 0. 0 berarti di sebelah kirinya 12, substitusi ke sini. Substitusi ke sini, X sama dengan 0-nya. Nah, kalau ini X-nya diganti 0, maka hasil positif ya. Ini positif. Di sebelah kanan 12, Ibu ambil 13. Berarti 2 kali 13, substitusi ke sini ya. 2 kali 13 hasil 26, 24 min 26 hasilnya negatif. Berarti perubahan tanda dari positif ke negatif hasilnya adalah maksimum ya. Sehingga dia adalah maksimum. Nah, udah selesai ya. Pertanyaannya apa tadi? Hasil kali ya. Hasil kalinya apa tadi ya? Z sama dengan 24X min X kuadrat. Berarti X-nya tinggal diganti sama 12. Begitu. Ya, paham?
Ini berapa? 24 dikali 12 dikurangin 144 ya. 288 dikurangin 144 hasilnya adalah 144. Jadi hasil kali maksimum dari dua bilangan positif yang jumlahnya adalah 24 adalah 144. Ya, kira-kira begini cara menyelesaikan kasus yang pertama. Oke, Ibu lanjutkan. Kasus yang kedua. Karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5 kali 8 desimeter. Keempat pojoknya dipotong persegi dengan sisi X desimeter. Dari bangun yang didapat, dibuat sebuah kotak tanpa tutup. Tentukan volume maksimumnya. Jadi kalau ini, kasus yang sekarang nih, ini bisa kita kerjain. Ya, jadi kita punya karton berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya adalah 5, lebarnya adalah 8. Kemudian dipotong nih, di ujung-ujungnya dipotong. Ya, ini dipotong. Di sini juga dipotong. Di sini juga sama. Gitu. Dipotongnya sebesar X. Jadi ini kita potong X, ini X, ini X. Semuanya kita potong sebesar X. Berarti setelah dipotong, ini semoga kalian kebayang ya. Kalian nanti coba nih, ada karton, terus kalian potong ujung-ujungnya, terus kalian bentuk menjadi kotak. Nah, nama kotaknya itu adalah balok. Gitu. Kalau balok berarti kita akan punya unsur-unsur apa saja? Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Seperti itu. Di mana panjangnya awalnya panjang kartonnya itu adalah 5. Nah, sekarang karena ujung-ujungnya dipotong, maka panjang baloknya itu bukan lagi 5, tapi 5 minus 2X. Ya, jadi baloknya adalah 5 minus 2X. Lebarnya juga sama, 8 minus 2X, sedangkan tingginya adalah tadi potongan si baloknya itu akan berubah menjadi tinggi. Ini intinya kalau kalian nggak kebayang ini lagi ngomongin apa, kalian boleh praktekkan sendiri. Bikin karton, terus kartonnya dipotong ujung-ujung, pasti kalian kebayang gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan volume maksimumnya. Volume maksimum berarti kita cari volume balok itu rumusnya adalah P kali L kali T, di mana panjangnya adalah 5 min 2X, lebarnya adalah 8 min 2X, dan tingginya adalah X. Ibu sederhanakan dulu ya, ini kali pelangi gitu. 40 min 10X minus 16X plus 4X kuadrat, kemudian dikali sama X. Ini Ibu langsung kaliin dengan X yang di luar ya. 4X kuadrat min 10 min 16 itu minus 26X pangkat 2 ditambah 40X. Karena V-nya itu sudah fungsi dalam variabel X semua, maka kalian boleh langsung mencari turunan pertamanya, titik stasionernya. Oh, tunggu. Titik kritisnya, ya. Nah, titik kritis di sini itu berarti kalian punya 3 hal ya. Pertama adalah titik ujung. Nah, ini karena kita berbicara tentang karton, otomatis kita berarti berbicara sekarang tentang balok ya. Otomatis panjang dari suatu balok itu nilainya harus positif. 5 min 2X-nya lebih dari sama dengan 0. Dia nggak boleh 0 ya. Kalau 0 nanti nggak terbentuk balok. Jadi 5 min 2X-nya lebih dari 0, 8 min 2X-nya lebih dari 0, X-nya lebih dari 0. Nah, ini kita sederhanakan menggunakan pertidasaman yang udah pernah kita pelajarin. Ini 5-nya pindah ruas, sehingga jangan lupa ya tandanya berubah karena dikali sama negatif. Ini juga sama, min 2X lebih dari minus 8, berarti ini X-nya berubah, min 8 bagi min 2 adalah 4, dan yang ketiga X-nya harus positif. Yang kedua adalah titik stasioner. Nah, titik stasioner itu berarti diperoleh pada saat turunan pertamanya sama dengan 0, dalam hal ini Z aksen sama dengan 0, di mana Z aksennya adalah 8X minus 52X plus 40 sama dengan 0 gitu ya. Ini Ibu bagi 4, berarti 2X min 13, 2X, maaf, ini ada kuadratnya ya. Ini pangkat 3 ya harusnya ya. Ini pangkat 3 ya. Berarti kalau pangkat 3 hasilnya bukan 8 tapi 12 ya. 12 sehingga di sini 3X kuadrat min 13X plus 10 sama dengan 0 gitu.
Kemudian sebentar, 4x pangkat 3 minus 26x kuadrat plus 40x, turunannya adalah 12x kuadrat minus 52x ya, ditambah 40. Oke, betul ya. Setelah itu baru kita faktorkan. Kita faktorkan, di sini otomatis 3x sama x, dikali hasilnya 10, ditambah hasil min 13, berarti 10 3 ya. Oh, 10 1 ya. 10 1. Sehingga ini hasilnya minus minus. Min gitu ya. Dari 3x min 10 kita peroleh nilai x-nya adalah 10/3, kemudian kita peroleh nilai x-nya adalah 1. Kalau x-nya, ingat ya, ini x-nya itu harus kurang dari 5/2, berarti 2,5, tapi harus kurang dari 4, 2,5, sedangkan 10/3 ya, ini kan kita dapat 2 nilai x ya. X sama dengan 10/3 itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena tadi syaratnya di titik ujung X-nya ini harus kurang dari 2,5, sedangkan 10/3 itu 3,33, maka dia tidak memenuhi. Sehingga satu-satunya X yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1, untuk mengetahui dia maksimum atau minimum, kalian boleh buat garis bilangan gitu ya. 1. Ibu ambil X-nya 0, kalau X-nya 0 substitusi ke sini hasilnya positif. Ibu ambil X-nya 2, substitusi ke sini hasilnya negatif. Maka 1 adalah maksimum. Gitu. Kalau dia tanyain tentukan volume maksimumnya, tinggal disubstitusi ke sini nih. Ya, ke sini. Jadi 4 dikali 1 pangkat 3 min 26 kali 1 kuadrat ditambah 40 kali 1. Gitu. Nah, nanti tinggal dihitung hasilnya berapa. Ya. Oke, seperti itu untuk mencari nilai maksimum dari soal cerita. Jadi benar-benar jangan sampai salah memodelkan kasusnya ya. Oke, demikian apa yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika ada yang masih belum difahami, nanti bisa kalian diskusikan ketika kelasnya sinkron ya. Oke, good luck buat kalian semua. Assalamualaikum.